Untuk menjadi bangsa yang maju dibutuhkan ekonomi yang kuat. Dibutuhkan 2% wirausaha dari total penduduk Indonesia untuk menciptakan banyak lapangan pekerjaan yang akan membantu percepatan pembangunan ekonomi Indonesia. Kita butuh lebih banyak wirausaha. Unisbank Entrepreneurial and IT-Based University. Universitas swasta yang mempunyai misi menciptakan wirausaha-wirausaha muda yang memiliki mental entrepreneur dan mandiri. Dengan visi misi, pada tahun 2028 menjadi universitas yang unggul dan berdaya saing global berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK serta kewirausahaan. Unisbank memiliki 10 program studi dalam 6 fakultas yang akan mendidik calon-calon entrepreneur muda. Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Fakultas Teknologi Informasi. Fakultas Hukum. Fakultas Bahasa dan Ilmu Budaya. Fakultas Teknik. Fakultas Pariwisata. Universitas Tengku Bank Semarang adalah perguruan tinggi yang menyiapkan visi menjadi perguruan tinggi yang bisa menghasilkan lulusan pada tahun 2028, menciptakan lulusan yang berkompetisi global, yang berbasis wirausaha dan penguasaan di bidang IT. Untuk menuju pada pencapaian visi itu, kami terus meningkatkan berbagai kerjasama, baik kerjasama dengan institusi pemerintah di dalam negeri maupun institusi di berbagai negara di luar negeri. Khususnya untuk bidang entrepreneur dan IT, memang ini menjadi basis bahwa mahasiswa Unisbank dia harus satu menguasai teknologi, yang kedua dia harus
mampu untuk mandiri karena kami bekali dengan entrepreneurship, sehingga tahun 2028 kami siap untuk menjadi perguruan tinggi yang bisa mengajar lulusan di tingkat global. Terima kasih, mudah-mudahan memberi solusi untuk menjadi Unisbank lebih baik. Apa kata mereka tentang Unisbank? Banyak hal-hal yang saya ambil setelah kita bekerja. Semua teori-teori ternyata sama dengan apa yang kami praktekkan. Jadi semua itu berguna untuk pekerjaan di masa-masa yang akan datang. Untuk harapan saya ke depannya, Unisbank akan semakin maju untuk mencetak generasi-generasi baru setelah saya, karena memang sangat dibutuhkan dalam industri perbankan selama ini. Terbukti dengan lulusan-lulusannya yang selama ini banyak menduduki di pos-pos penting di perbankan seluruh Indonesia. Unisbank yang saya kenal adalah Unisbank yang terus menjalani dinamikanya sebagai kampus swasta. Sikap kewiraswastaan itu menurut saya adalah sebuah jihad baru bagi Indonesia. Jadi mahasiswa entrepreneurship di Unisbank ini, sejauh intuisi saya, ia diajar, dikelola, di-coach oleh sumber-sumber yang sangat otentik dan menjadi pelaku-pelaku paling intensif di dunia kewirausahaan. Saya optimis kepada niat baik ini. Saya doakan kampus ini menjadi bagian dari pertumbuhan negeri ini. Saya Pri GS. Dengan berkuliah di Unisbank sangat membantu dalam pengembangan usaha saya, karena di Unisbank sendiri terdapat beberapa program untuk kewirausahaan yang bisa saya ikuti, dan kemudian kami juga mempunyai beberapa link untuk mengembangkan usaha baik di bidang pemasaran maupun di bidang produksi. Dengan itulah kami harap kalian bisa bergabung untuk menjadi wirausaha sukses dengan berkuliah di Unisbank. Bicara entrepreneurship Jawa Tengah, saya rasa nggak bisa lari jauh-jauh dari Unisbank. Unisbank ada di garis depan bersama-sama dengan Kadin Jawa Tengah, bersama-sama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah untuk membuka network, untuk mengembangkan pasar bagi teman-teman UKM. Dan pada saat ini saya rasa Unisbank bukan hanya bicara entrepreneurship, tapi juga bicara creative entrepreneurship, dan selalu bersinergi dengan kami, Kadin Jawa Tengah, ke depan untuk membuat UKM berkualitas global dari Kota Semarang dan dari Jawa Tengah pada khususnya. Unisbank Entrepreneurial IT-Based University. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya perkenalkan, lebih dahulu saya Rifki Maula. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang bank merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif, misalnya kredit. Penempatan dalam bentuk kredit akan memberikan kontribusi pendapatan bunga bagi bank. Selain memberikan kontribusi pendapatan bunga tertinggi bagi pendapatan bank, resiko yang ditimbulkan oleh perkreditan juga sangat tinggi. Oleh karena itu, penyajian secara akurat dan berkala tentang perkreditan menjadi sangat penting bagi bank untuk memantau setiap kualitas kredit yang diberikan. Berikutnya, kredit yang diberikan oleh bank dapat didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan peminjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan, termasuk kredit
yang diberikan adalah kredit dalam kerangka pembiayaan bersama atau kredit dalam proses penyelamatan. Bank dapat memberikan kredit apabila memiliki dana atau tagihan yang sama dengan itu. Bank terlibat kesepakatan dengan calon debitur baik volume, tingkat bunga, jangka waktu, maupun agunan. Kesepakatan itu dituangkan dalam perjanjian kredit. Dengan ditandatangani perjanjian kredit, berarti bank dan debitur telah terikat untuk melaksanakan. Bagi bank, persetujuan kredit merupakan komitmen yang tidak bisa dibatalkan. Begitu juga bagi debitur. Setelah kredit dikucurkan, bank selalu harus memantau kualitas kredit. Semakin lama jangka waktu kredit, umumnya semakin besar risikonya. Jenis kredit yang diberikan. Yang pertama, jenis kredit menurut bentuknya. Ada kredit rekening koran, debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan bagi debit atau outstanding kredit, atau dengan nilai rata-rata bagi debit setiap bulannya. Lalu ada installment loan kredit. Ini adalah kredit yang angsuran pokoknya dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut. Pada kredit installment, angsuran pokok meningkat dengan angsuran bunga menurun, sehingga total angsuran menjadi konstan sepanjang masa kredit. Lalu ada jenis kredit menurut jangka waktunya. Yang pertama, kredit jangka pendek, kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Lalu ada kredit jangka menengah, kredit yang berjangka waktunya antara 1 sampai 3 tahun. Yang ketiga, kredit jangka panjang, kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun, misalnya kredit perumahan dan kredit kendaraan. Jenis kredit yang ketiga adalah kredit menurut kegunaannya. Pertama, ada kredit modal kerja, yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan. Yang kedua, ada kredit investasi, kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk pembangunan pabrik, pembelian mesin, dan penyiapan infrastruktur lainnya. Lalu yang ketiga, kredit konsumsi, kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut dengan personal loan, seperti contoh kredit pemilikan rumah atau KPR, lalu kredit pemilikan mobil atau KPM. Menurut Otoritas Jasa Keuangan 2016, risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Tujuan manajemen risiko kredit memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan. Lalu ada macam-macam risiko kredit. Risiko konsentrasi kredit, risiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor, dan atau geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar
yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit. Lalu ada risiko akibat kegagalan pihak lawan. Timbul karena pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu. Misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Karakteristik risiko yang timbul dari jenis transaksi. 1. Transaksi ini dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar. Yang kedua, nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu. Transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan. Yang keempat ada karakteristik risiko bersifat bilateral, yaitu dalam hal nilai wajar kontrak bernilai positif, maka lembaga keuangan terekspos risiko kredit dari pihak lawan. Bila nilai wajar kontrak bernilai negatif, maka pihak lawan terekspos risiko kredit dari lembaga keuangan. Risiko akibat kegagalan settlement risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan. Berikutnya ada country risk. Adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian negara dalam membayar hutang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambil alihan aset, kontrol nilai tukar, dan atau devaluasi nilai tukar. Beberapa jenis risiko yang termasuk country risk. Yang pertama, sovereign risk, karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya. Yang kedua, transfer risk, karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu. Yang ketiga, macroeconomic risk, karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang. Yang berikutnya, pengertian manajemen kredit. Proses pengelolaan kredit yang terdiri dari perencanaan jumlah kredit, penentuan suku bunga, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit, sampai kepada pengendalian kredit macet. Manajemen kredit adalah manajemen kredit adalah bagaimana cara mengelola pemberian kredit, mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Yang pertama ada penerapan prinsip 5C pada kredit perbankan. Sebelum sesuatu fasilitas kredit diberikan kepada calon penerima kredit, bank harus merasa yakin kredit yang diberikan benar-benar kembali. Hal tersebut dikarenakan bank ingin memperkecil adanya risiko yang timbul. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit. Sebelum kredit tersebut disalurkan, penilaian kredit oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang calon debiturnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar. Dalam memberikan kreditnya, bank juga harus mempertimbangkan beberapa hal yang terkait dengan itikat baik atau willingness to pay dan kemampuan membayar atau ability to pay nasabah untuk melunasi pinjaman beserta bunganya. Bank dalam menyalurkan kreditnya
menganut dasar prinsip kehati-hatian. Sebelum kredit tersebut disetujui untuk dikeluarkan, petugas bagian kredit atau analisis kredit pada bank harus melakukan analisa kredit terlebih dahulu. Tujuan analisa kredit ini adalah untuk meyakinkan bank bahwa calon debitur tersebut benar-benar dapat dipercaya. Calon debitur tersebut perlu dianalisis latar belakangnya, proses usahanya, jaminan, serta faktor-faktor pentingnya lainnya. Apabila bank memberikan kredit tanpa melakukan analisis terlebih dahulu, bank justru akan menanggung risiko kredit yang lebih besar, misalnya kredit macet. The 5C Principle of Credit Analysis. Adapun penjelasannya tentang analisis dengan 5C adalah sebagai berikut. Yang pertama, karakter, yang bermakna watak, sifat, kebiasaan debitur atau pihak yang berutang sangat berpengaruh pada pemberian kredit. Kreditur dapat meneliti apakah calon debitur tersebut masuk dalam daftar orang tercela atau DOT atau tidak. Untuk itu, kreditur juga dapat meneliti biodatanya dan informasi lingkungan usahanya. Informasi dari lingkungan usahanya dapat diperoleh dari supplier dan customer dari debitur. Selain itu, dapat pula diperoleh dari informasi bank sentral, namun tidak dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat umum karena informasi tersebut hanya dapat diakses oleh pegawai bank bidang perkreditan dengan menggunakan password dan komputer yang terhubung secara online dengan bank sentral. Agar selain memeriksa dokumen formal yang menyertai kredit, juga perlu diketahui pula track record dari permohonan kredit dari berbagai yang dapat dijadikan referensi oleh analisis kredit bank. Lalu yang berikutnya ada kapasitas adalah berhubungan dengan kemampuan seorang debitur untuk mengembalikan pinjaman. Untuk mengukurnya, kreditur dapat meneliti kemampuan debitur dalam bidang manajemen keuangan, pemasaran, dan lain-lain. Yang berikutnya ada kapital. Melihat banyaknya modal yang dimiliki oleh debitur atau melihat berapa banyak modal yang ditanamkan debitur dalam usahanya, kreditur menilai modal debitur tersebut. Semakin banyak modal yang ditanamkan debitur akan dipandang semakin serius dalam menjalankan usahanya. Yang berikutnya ada kolateral atau jaminan yang digunakan untuk berjaga-jaga. Seandainya debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya, biasanya nilai jaminan lebih tinggi dari jumlah pinjaman. Bank harus pandai menilai dan atau melakukan taksasi harta kekayaan yang dimiliki oleh calon debitur yang akan disajikan atau yang akan dijadikan jaminan, agar bank tidak mendapatkan kerugian akibat dari debitur yang tidak bisa mengembalikan dana tersebut. Biasanya nilai jaminan atau agunan lebih besar dari utang atau kredit yang diberikan oleh debitur. Lalu yang terakhir ada condition of economy. Dilihat dari keadaan perekonomian di sekitar tempat tinggal, calon debitur juga harus diperhatikan untuk memperhitungkan kondisi ekonomi yang akan terjadi di masa datang. Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan antara lain masalah daya beli masyarakat, luas pasar, persaingan, perkembangan teknologi, bahan baku, pasar modal, dan lain sebagainya. Lalu ada yang kedua, ada beberapa istilah transaksi dalam literatur yang sering dipakai rujukan atau disamakan di samping istilah hukum perikatan untuk menggambarkan ketentuan hukum yang mengatur transaksi dalam perbankan.
Ada pula menggunakan istilah hukum peruntungan atau hukum perjanjian. Istilah hukum perutangan biasanya diambil karena suatu transaksi mengakibatkan adanya konsekuensi yang berupa suatu peristiwa tuntut-menuntut, sedangkan hukum perjanjian digunakan apabila melihat bentuk nyata dari adanya transaksi perjanjian menurut suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Apabila pengaturan hukum tersebut mengenai perjanjian hukum tertulis, orang juga sering menyebutnya sebagai hukum kontrak. Sedangkan digunakan hukum perikatan untuk menggambarkan bentuk abstrak dari terjadinya keterikatan para pihak yang mengadakan transaksi tersebut, yang tidak hanya timbul adanya perjanjian antara para pihak, namun juga dari ketentuan yang berlaku dari luar perjanjian tersebut yang menyebabkan terikatnya para pihak untuk melaksanakan tindakan hukum tertentu. Istilah transaksi dipakai dalam tulisan ini dimaksudkan sebagai padanan pengertian dari hukum perikatan dalam perdata yang dikaji berdasarkan ketentuan hukum. Tidak berbeda dengan hukum perdata tersebut, dalam pengertian hukum perikatan di sini juga dimaksudkan sebagai cakupan yang lebih luas dari sekedar hukum perjanjian. Selanjutnya, dalam penggunaan peristilahan transaksi dan perjanjian digunakan silih berganti, disesuaikan dengan pola pengambilan rujukan yang diambil. Kredit yang diberikan bank kepada calon debitur dikemas sebagai perjanjian kredit yang berisi hak dan kewajiban para pihak, yaitu dalam hal ini adalah bank dan debiturnya. Perkataan kredit telah lazim digunakan pada para praktek perbankan dalam pemberian berbagai fasilitas atau yang berkaitan dengan pinjaman. Di dalam suatu perjanjian, para pihak mempunyai hak kewajiban masing-masing yang harus dipenuhi. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana dua orang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan suatu hal atau dapat dikatakan suatu persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih. Masing-masing bersepakat akan menaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Berdasarkan peristiwa itu timbul suatu hubungan hukum di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hubungan hukum yang merupakan suatu perikatan itu menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk menuntut suatu prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk mematuhi tuntutan dari pihak lain atau sebaliknya. Yang ketiga ada perjanjian dan agunan kredit merupakan suatu hal yang lumrah dan sudah biasa dilakukan dalam dunia perbankan. Perjanjian dan agunan kredit selalu melibatkan dua belah pihak, yaitu pihak bank sebagai peminjam dan pihak debitur sebagai pihak peminjam. Dalam melaksanakan proses simpan pinjam, seringkali debitur mengeluhkan tentang ketidakpahaman mereka akan ikatan perjanjian dan agunan kredit yang dibuat oleh pihak bank. Padahal pemahaman tersebut sangat diperlukan oleh debitur agar terjalin rasa percaya antar bank dan debitur. Pihak bank perlu menjelaskan dengan detail, rinci, singkat, dan mudah dimengerti tentang perjanjian yang akan dibuat. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman debitur. Pihak bank pun juga perlu menjelaskan tentang kegunaan agunan kredit dan menjelaskan kepada debitur tentang penilaian nilai agunan. Apabila debitur menanyakan, perlu diyakinkan kepada debitur
bahwa perjanjian yang dibuat telah sesuai dengan undang-undang pemerintah. Lalu ada prosedur audit. Suatu sistem dalam perusahaan mempunyai arti yang sangat penting. Sistem mengatur berbagai kegiatan yang saling berhubungan dengan perusahaan tersebut. Hal ini diperlukan untuk membentuk suatu jaringan kerja yang terpadu untuk mencapai tujuan perusahaan. Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan. Prosedur audit yang dinyatakan dalam standar pekerjaan lapangan ketiga meliputi pertama, inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, lalu ada konfirmasi. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikat dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi kredit atau pembiayaan sesuai dengan perjanjian kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank. Mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit atau pembiayaan dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajiban sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Sehubungan dengan itu, bank harus memiliki serta menerapkan pedoman perkreditan atau pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan. Dengan pokok-pokok pengaturan perkreditan atau pembiayaan yang memuat antara lain: pertama, pemberian kredit atau pembiayaan dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis. B. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur yang diperoleh dari penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari debitur. Lalu, kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan. Berikutnya ada kewajiban bank untuk memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau pembiayaan. Lalu ada larangan bank untuk memberikan kredit atau pembiayaan dengan persyaratan yang berbeda dengan debitur dan atau pihak terafiliasi. Dan yang terakhir, penyelesaian sengketa. Yang berikutnya ada peranan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank. Untuk mendukung upaya tersebut, maka peranan kebijakan perkreditan bank atau KPB atau kebijakan pembiayaan bank sangat penting karena berfungsi sebagai panduan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan yang sehat dan menguntungkan bagi bank. Dengan adanya KPB yang dilakukan, maka bank diharapkan dapat menerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat secara lebih konsisten dan berkesinambungan. Sasaran kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank KPB juga bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan dan mengendalikan risiko bank dengan cara menerapkan asas-asas perkreditan atau pembiayaan yang sehat. Di samping itu, dengan penerapan dan pelaksanaan KPB secara konsekuen dan konsisten, diharapkan bank dapat terhindar dari kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pemberian kredit atau pembiayaan.
Kewajiban memiliki dan menggunakan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank KPP dapat berbeda antara bank satu dengan bank lain, tergantung pada berbagai faktor yang mempengaruhi. Sehubungan dengan itu, guna memastikan bank telah memiliki dan menerapkan KPP yang memenuhi prinsip-prinsip perkreditan atau pembiayaan yang sehat, setiap bank wajib memiliki KPP secara tertulis yang paling sedikit harus mengandung seluruh aspek yang tertuang dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank (PPKBP) ini merupakan panduan bagi bank dalam menyusun KPP yang dengan dimaksud pertama, KPP harus mampu mengawasi portofolio perkreditan atau pembiayaan secara keseluruhan dan menetapkan standar dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan secara individu. Yang kedua, KPP harus memiliki standar atau ukuran yang mengandung unsur pengawasan intern pada seluruh tahapan dalam proses pemberian kredit atau pembiayaan. Lalu yang F ada penggunaan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank. Penggunaan KPP oleh bank ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, penyesuaian KPP terhadap PPKPB. Bank harus meneliti kembali bahwa seluruh aspek dalam PPKPB telah tercakup dalam KPP dan bank wajib melakukan penyesuaian atau perbaikan dalam hal masih terdapat aspek-aspek yang belum tercantum. Yang kedua, hubungan PPKPB dengan KPP memberikan panduan mengenai aspek dan standar minimal yang harus dimuat oleh KPP. Dalam hal ini, bank harus memperluas KPP sesuai dengan kebutuhan masing-masing bank. Lalu ada penerapan dan kajian berkala kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank. KPP paling sedikit memuat aspek-aspek yang tercantum dalam PPKBP dan harus disetujui oleh Dewan Komisaris Bank. KPP tersebut juga harus menjadi acuan dan tercermin dalam pedoman pelaksanaan kredit atau pembiayaan yang digunakan oleh setiap bank. Penerapan KPP. KPP harus digunakan, diterapkan, dan dilaksanakan oleh seluruh pejabat bank yang terkait dengan perkreditan atau pembiayaan, termasuk anggota direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah secara konsekuen dan konsisten. Yang kedua ada kajian berkala KPP. Untuk tetap menjaga efektivitas KPP, paling lama setiap 3 tahun sekali bank harus melakukan kajian berkala atau periodical review terhadap KPP. Perubahan atau perbaikan terhadap KPP yang dilakukan atas dasar penilaian hasil kajian berkala harus tetap mengacu pada PPKPP. Yang berikutnya, cakupan pedoman penyusunan kebijakan perkreditan atau pembiayaan bank. Cakupan PPKPP ini meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada cakupan umum. PPKPP menetapkan panduan agar KPP paling sedikit mengatur mengenai pertama, prinsip kehati-hatian dalam perkreditan atau pembiayaan. 2. Organisasi dan manajemen perkreditan atau pembiayaan. Yang ketiga, kebijakan persetujuan kredit atau pembiayaan. Yang keempat, dokumentasi dan administrasi kredit atau pembiayaan. Yang berikutnya, pengawasan kredit atau pembiayaan. Lalu, penyelesaian kredit dan pembiayaan bermasalah. Dan yang terakhir, pemenuhan prinsip syariah dalam pembiayaan bank umum syariah dan unit usaha syariah.
Yang kedua ada cakupan khusus. Dalam cakupan khusus ini PPKBB menetapkan bahwa pengertian kredit atau pembiayaan yang dimaksudkan dalam KBB tidak terbatas hanya pada pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan yang lazim dibukukan dalam pos kredit atau pembiayaan pada neraca bank, namun termasuk juga pembelian surat berharga yang disertai Note Purchase Agreement, perjanjian kredit atau pembiayaan. Pembelian surat berharga yang diterbitkan oleh nasabah, pengambil alihan tagihan dalam rangka anjak piutang, dan pemberian jaminan bank yang diantaranya meliputi akseptasi, endorsement, dan hafal surat-surat berharga. Yang terakhir ada eksistensi agunan. Pemberian kredit pada umumnya dilakukan oleh mereka yang memiliki modal atau uang kepada yang membutuhkan atau debitur, yang dikuatkan dalam bentuk perjanjian hutang piutang. Mereka yang memberikan kredit adalah pihak bank sebagai kreditur, antara kreditur dan debitur terkait hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam perjanjian. Pihak kreditur memiliki kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian kepada debitur dengan harapan dapat menerima uangnya kembali pada waktu berikut bunga yang telah disepakati oleh kedua pihak. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak kewajiban kreditur. Selama proses ini tidak menghadapi masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka persoalan ini tidak akan muncul. Dalam menjalankan kegiatan kredit, perbankan dibutuhkan untuk pengamanan yang diawali pada saat perencanaan untuk memberikan kredit. Pengamanan ini perlu dilakukan sedemikian rupa karena erat kaitannya dengan risiko. Oleh karena itulah, bank dilarang memberikan kredit tanpa jaminan atau agunan. Kredit yang diberikan oleh bank sangat berisiko, maka pelaksanaan bank harus memperhatikan asas-asas kredit yang sehat. Pengamanan tersebut mencakup pengamanan preventif dan represif. Pengamanan preventif dibentuk mencegah terjadinya kemacetan kredit, sedangkan pengamanan represif dibentuk untuk menyelesaikan kemacetan kredit. Hubungan kreditur dan debitur dibangun atas dasar kontrak atau perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.